Amin. Hujjiyatul ijma'i, kehujjahan ijma'. Kekuatan ijma' dijadikan sebagai hujjah. Idzan aqadal ijma'u 'alan nahwis sabiqil matlubi. Jika ijma' sudah terjadi sebagaimana contoh yang telah berlalu sesuai dengan syarat dan rukunnya terpenuhi, bi anittafaqat ara'ul mujtahidinah jami'an ala hukmin wahidin fi waqi'atin. Pandangan-pandangan para ulama mujtahid itu sepakat secara menyeluruh tentang satu hukum yang berkenaan dengan satu kasus. Artinya ketika ijma itu sudah terjadi di antara para ulama mujtahid yang sudah melontarkan pandangan-pandangan mereka sepakat tentang hukum suatu masalah, sorol hukmu mulziman, maka hukum yang diputuskan berdasarkan kesepakatan ulama mujtahid itu mulziman, menjadi wajib dan mengikat. Artinya hasil kesepakatan para mujtahid itu sudah mengikat kepada siapapun hukum yang ada. Wajibal ittiba'i boleh, wajibani littiba'u. Kalau wajibal ittiba'i berarti min idhofatil mausuf, sifat ilal mausuf. Kalau dibaca wajibani littiba'u berarti mulziman wajiban alittiba'u. Keluar tanwin pakai nun kasroh li'annas sakinah idza hurrika bil kasri. Wajibani littiba'u karena ini bisa dijadikan sebagai na'at sababi. An-na'tu tu imma rafi'un limudmari au limudharin. Bahwa hukum yang dihasilkan oleh kesepakatan para mujtahid itu menjadi mengikat dan wajib diikuti. Wala tajuzu mukhalafatuhu, tidak boleh itu menentang dan berseberangan dengan ijma', karena ini sudah menjadi hukum yang harus diikuti. Walaisah li ahli ayyi asrin talin ayyanquduhu, tidak boleh para generasi masa berikutnya itu merobohkan bangunan, merusak hasil kesepakatan para mujtahid tentang hukum pada satu kasus itu. Jadi tidak diperkenankan kepada para ulama, khususnya generasi berikutnya, merobohkan hasil kesepakatan para ulama mujtahid sebelumnya. Kenapa? Li'annal hukma syar'iyyah asbahah hukman qat'iyyan, karena hukum syara' yang dihasilkan dari kesepakatan para mujtahid itu asbahah hukman qat'iyyan, menjadi hukum yang qat'i, pasti. Jadi sudah menjadi hukum yang qat'i. La majalah li mukhalafatihi wala li nasikhi, tak ada ruang untuk berbeda dan bertentangan dengan ijma', dan juga tidak boleh untuk mengamandemen, menasakh hukum yang dihasilkan dari ijma'. Kita ingat tentang qat'i. Qat'i itu sumber hukum itu ada apa tidak? Ada qat'iyul wurud atau disebut dengan dhanniyul wurud. Apakah ini pasti adanya dalil? Ada qat'iyud dilalah, ada dhanniyud dilalah. Sekalipun dalilnya itu qat'iyul wurud atau qat'iyul thubut, belum tentu yang dimaksud dari dalil itu adalah qat'i. Jadi ada qat'iyul thubut atau qat'iyul wurud. Ayat Al-Quran semuanya qat'iyul wurud, qat'iyul thubut. Hadis Nabi ada qat'iyul wurud atau qat'iyul thubut, ada dhanniyul thubut. Kalau mutawatir baru qat'iyul thubut. Kalau hadis ahad namanya dhanniyul wurud. Ayat Al-Quran sekalipun itu qat'iyul thubut, pasti karena mutawatir,
yang ditunjuk oleh ayat itu belum tentu qat'i, karena ada qat'iyud dilalah, ada dhanniyud dilalah. Contoh, aqimus shalah qat'i, tapi ada yang dhanni, itulah ranah untuk berijtihad, disebut dengan dhanniyud dilalah. Nah, ijma ini hukumnya menjadi qat'i. Bisa tangkap ya? Ijma ini hukumnya menjadi hukum qat'i. Berarti tidak ada ruang untuk berbeda, bertentangan, beristihad, apalagi menghapus, karena sudah jadi hukum qat'i. Itu yang disebut dengan qat'i. Wa thabatal muradu bihi ala sabilil yakini, karena hasil hukum yang dimaksud dari kesepakatan ulama itu ketetapannya berdasarkan jalur yakin, bukan dhanni. Jadi sudah jalur yakin, bukan dhanni. Itu ijma. Kal Qur'ani, sama seperti Quran, was sunnati, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu sebelumnya itu ada ijma ini memang dalilnya itu adalah qat'i, ada dalilnya dhanni. Nah, mungkin diulang di sini nih. Lakin idza kana dalilul ijma'i qat'iyan, tetapi yang perlu kita ingat, jika dalil yang dijadikan sandaran perangkat hukum ijma itu adalah qat'i, lam yakunil ijma'u hujjatan mustaqillatan, ijma itu tidak menjadi hujjah yang independen, tetapi bal muqawwiyan lid-dalili, fungsinya hanya menjadi penguat dalil yang qat'i. Aqimus shalah namanya adalah dalil qat'i. Tapi ulama sepakat bahwa salat 5 waktu itu fardu. Karena aqimus shalah ini dalilnya qat'i, kesepakatan ulama tentang kewajiban sholat 5 waktu tidak menjadi hujjah tersendiri, tapi hanya penguat dalil aqimus shalah. Bisa tangkap ya? Jadi penguat, itu namanya. Wa idza kana dalilul ijma'i dhanniyan, tapi kalau yang dijadikan sandaran dalil oleh ijma itu bentuk sifatnya adalah dhanni, jadi dhanni berarti kan bukan ayat. Kalau dalilnya dhanni, hadis juga tidak mutawatir, tapi ahad. Karena dalilan mustaqillan, maka ijma hasil kesepakatan para ulama mustahid tentang hukum itu, kalau dalilnya itu dhanni, maka karena dalilan mustaqillan menjadi dalil mustaqil, dalil tersendiri. Itu maksudnya. Ai yakfil istidlalu bihi, cukup yang dijadikan dalil ya ijma'nya. Wala hajatah lirruju'i ila dzalikad dalilil mustanadi ilaihi, tak perlu untuk melihat kembali dalil yang digunakan oleh ijma' yang dijadikan sebagai sandarannya. Jadi ijma'nya sudah menjadi hujjah mustaqillah kalau dalilnya dhanni. Tapi kalau dalilnya qat'i, ijma' itu menjadi penguat saja. Itu contoh tadi aqimus shalah. Bagaimana contoh yang dhanni? Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, selain sholat lah, hurrimat ya alaikum ummahatukum wa banatukum ila akhiril ayah, diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian. Ayatnya qat'i kan, ulama tahu dan ini sepakat, ibu itu haram dinikahi. Pertanyaannya, bagaimana dengan nenek? Bagaimana dengan neneknya ibu, neneknya bapak? Di ayatnya kan tak disebut. Bisa tangkap ya? Kemudian wabanatukum, diharamkan juga kalian menikahi anak-anak perempuan kalian. Cucu tidak disebut. Disebut nggak di ayatnya?
Enggak. Wa khalatukum, tante, wa ammatukum ya tante, enggak disebut. Nih bagaimana nih? Ayatnya kan enggak ada. Ada enggak kira-kira? Enggak ada kan? Sampai ke belakang wa antajma'u bainal ukhtaini, mempoligami dua perempuan bersaudari. Jadi ayat ini menjelaskan tentang keharaman menikahi perempuan satu bin nasab. Yang kedua itu adalah bil musaharah, tali pernikahan. Yang ketiga adalah birrodok, susuan. Yang keempat itu adalah bil jam'i, yaitu mempoligami. Nah ini, bagaimana kalau ada seseorang punya istri, ternyata ponakannya cantik, atau istri kita tantenya cantik, boleh nggak dipoligami? Padahal ayatnya bunyi setelahnya apa? Wa uhillah lakum ma wara'a dzalikum, selain yang disebut di ayat itu halal buat kalian. Ya, kan itu penutup ayatnya ya, di belakang ya. Oke. Jadi perempuan jalur nasab tidak boleh dinikahi. Orang tua, kemudian anak perempuan, ammah tante dari bapak, kholah tante dari ibu, tidak boleh menikahi saudara sesusuan, tidak boleh bil musaharah, mertua perempuan sekalipun dia janda masih muda. Ya, mempoligami dua perempuan kan nggak boleh. Padahal ayatnya boleh di belakangnya wa uhillah lakum ma wara'a dzalikum, selain itu halal buat kalian. Padahal ayatnya yang bunyi dilarang mempoligami dua perempuan bersaudari. Bagaimana kalau istri kita madu dengan tantenya atau dengan ponakan perempuannya, boleh apa enggak? Kan kira-kira begitu ya. Nah, ada enggak ayatnya? Enggak pernah nemu ya? Ya enggak ada kalau dicari hadisnya. Oke. Misalnya, ulama sepakat siapapun orang yang yadkhulna fi musammal ummahat, yang masuk dalam kategori nama ibu sampai ke atas wa in alauna, itu haram. Karena ibu ummahat, ibunya ibu ya ummahat. Bagaimana kalau kita mau melakukan poligami, istri kita dimadu dengan ponakan perempuannya atau dengan bibinya? Hadis Nabi menyatakan, seingat saya ini Bukhari Muslim, bunyinya la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Perempuan itu tidak boleh dipoligami dengan ammah tantenya dari jalur bapak, juga tidak boleh dipoligami dengan tantenya dari jalur ibu. Hadis ini kan ada, bukan ayat. Mutawatir bukan? Bukan, tapi dhanni. Karena ini hadis riwayat satu sahabat, Abi Hurairah. Berarti ahad. Maka dia dhanni. Nah, tapi ulama sepakat bahwa perempuan itu tidak boleh dinikahi dalam satu waktu dengan tantenya atau dengan ponakan perempuannya. Nah, ini yang disebut ijma'nya nanti menjadi hujjah mustaqillah. Bisa tangkap ya? Hujjah mustaqillah. Jadi kan ada hadisnya tadi, tidak boleh seorang perempuan dikumpulkan, dipoligami bersama tantenya atau ponakannya sebaliknya. Kan ini hadisnya ahad. Kemudian ulama sepakat tidak boleh mempoligami dua-duanya. Itu namanya ijma' menjadi hujjah mustaqillah. Karena dalilnya dhanni. Beda kalau menikahi ibu, ulama sepakat. Dalilnya itu ghairu mustaqillah, ijma'nya, karena ayatnya qat'i, ada jelas. Bisa dibedakan ya. Jadi itu namanya qat'i dengan dhanni. Shallu ala Nabi Muhammad. Walaysa ma'nahu annahu yunshi'u min dzatihi hukman syar'iyyan. Tapi bukan berarti ijma' itu melahirkan dan membentuk syarak baru. Kenapa? Li'anna syar'a fil haqiqati huwa masdarut tasyri'i. Karena syarak sejatinya
yaitu menjadi sumber dari penetapan hukum Islam. Meskipun ijma itu dalilnya dhonni kemudian menjadi hujjah mustaqillah, tidak boleh dikatakan itu adalah hukum syarak sumbernya. Tapi karena ijma tetap ada mustanad bersumber pada dalil, karena aslinya yang menjadi sumber hukum itu adalah syarak itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan ijma menjadi hujjah mustaqillah. Wa hujjiyatul ijma'i inda aktsaril ulama'i hujjatun qat'iyyatun. Kehujjahan ijma ini menurut mayoritas ulama, hujjatun qat'iyyatun adalah hujjah qat'iyyah. Berarti ini menjadi dalil qat'i. Itu menurut mayoritas, berarti ada sebagian yang tidak sependapat. Bihaitsu yakfuru mukhalifuhu, yang menentang ijma ini dia menjadi kafir. Menjadi kafir. Ini menurut mayoritas ulama, berarti ada sebagian yang tidak. Au yudhlilu, ini kan adlalah itu. Au yudlilu, atau dia menyesatkan, wa yubdi'u, dan melakukan bid'ah. Melakukan bid'ah. Ya, ini disebut biasanya umum itu adalah membuat hukum baru, tapi bukan bid'ah yang dimaksud perdebatan itu ya. Itu idza nukilah ilaina naqlan mutawatiron, jika ijma itu sampai pada kita jalurnya mutawatir, bukan ahad. Jadi jalurnya mutawatir, bukan ahad. Turun-temurun itu memang banyak yang meriwayatkan sampai ke kita, namanya tawatur, mutawatir. Ini yang menentang ijma tersebut dihukumi kafir atau dia adalah pelaku bid'ah. Amma idza nukilah ilaina bitariqil ahadi au kana ijma'an sukutian, tapi jika ijma yang datang sampai pada kita itu cara mengutipnya dengan jalur ahad, bukan mutawatir, au kana ijma'an sukutian, atau ijma'nya adalah ijma' sukuti, fa innahu la yufidu illa dhanna bil hukmi dunal qat'i bihi, maka itu tidak punya makna kecuali berfaidah don tentang hukum yang ditetapkan, tidak bersifat qat'i. Fa innahu la yufidu illa dhannah, ini kuncinya nih. Fa innahu la yufidu illa dhannah. Maka kalau ijma' jalurnya ahad atau ijma'nya sukuti, itu menjadi dhanni, bukan qat'i. Ini kalau ingat dulu belajar di pesantren, fa innahu la yufidu illa dhannah, ini kan babnya istitsna ya. Ini istitsnanya kalamnya kalam nakis. Kalam nakis itu kata yang terletak setelah illa, mustathnanya itu tergantung amil sebelumnya. Mustathnanya tak disebut, refleks biar kita ingat. Istitsna itu adalah pengecualian kata dari tarkib yang ada. Ada istitsna muttasil jika mustatsna dan mustatsna minhunya sejenis. Ada istitsna munqati jika mustatsna dan mustatsna minhunya tak sejenis. Yang muttasil, ja'al ulama'u illal baqor, ulama sudah datang sapi enggak. Ini munqati. Kalau muttasil, ja'al ulama'u illa zaidan, yaitu kecuali Zaid. Ini muttasil karena satu jenis. Tapi ingat, ini untuk penetapan hukum ada yang namanya istisna kalam tam mujab, kalam tam ghairu mujab. Ini perlu dipahami. Tidak paham ini akan salah menyimpulkan hukum.
Kalam tam itu mustatsnanya disebut, mustasna minhunya ada. Kalam ghairu tam itu ya nakis, tapi ada kalam mujab, kalam ghairu mujab. Yang mujab tidak didahuluin oleh nafi, nahi istifham. Yang ghairu mujab didahuluin oleh nafi, nahi istifham. Itu. Tapi kalau kita salah dalam memahami tarkib Arab, bahaya. Ingatnya begini, akhrij bihi minal kalami ma kharaj min hukmihi wa kana fil lafdin daraj wa lafdul istisna alladhi lahu hawa illa wa ghairu wasiwan suwan sawa khala hasa ada fama illan sibi ma akhrajat min di tamamin mujabi. Masih ingat ya? Ingat. Alhamdulillah. Kitab apa? Jangan sebut, takut keliru. Itu kitab standarnya Imriti. Nah, ini masalah tentang mustasna. Bagaimana nanti memahami la ilaha illallah, ini urusan bab istifna. Kalau tak paham istifna, salah nanti memaknai kalimat tauhid ini. Makanya penting jadi kunci di sini nih. Fa innahu la yufidu illa dhannah. Bahwa ini hanya berfaidah donni, bukan qat'i. Jadi kita dalam paragraf tahu mana itu inti. Wa tahqiqu lada ba'dil ulama'i kal amidi. Tapi, nah ini tadi yang tentang tapi yang benar. Nah ini yang tahqiq sudah dilakukan riset. Menurut sebagian ulama kal amidi, seperti Imam al-Amidi, ini Asy-Syafi'i, jika tak salah kitab usul fikihnya adalah Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, mirip dengan Ibnu Hazm ad-Dhahiri, sama Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Wa Imamil Haramaini, dan Imamil Haramain Abul Ma'ali al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali, punya kitab usul fiqh namanya Al-Burhan fi Usulil Fiqh. Hati-hati, ada Al-Burhan fi Ulumil Quran. Al-Burhan fi Usulil Fiqh itu karya Imamul Juwaini, gurunya Ghazali. Kalau Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Imam Zarkashi Asy-Syafi'i. Nah ini pernah dengar ya? Ini barusan kan dengar nggak? Ya, wal Isnawi wa Ibnul Hajibih, dan Imam Isnawi dan Ibnul Hajib, anna munkirul ijma'i la yakfuru, yang menentang ijma' tidak kafir. Nah, berarti menurut 4 ulama ini, orang yang menentang ijma' dihukumi tidak kafir. Illa idza kana masyhuron lil awami, kecuali ijma'nya sudah masyhur di kalangan umum. Kal ibadatil khomsi, seperti ibadah sholat 5 waktu. Nah ini kan ayatnya ada, ulama sudah sepakat sebagai penguat. Tapi kalau ada orang yang menentang tentang kewajiban dari ibadah sholat 5 waktu, dia menjadi kafir. Orang tidak sholat, tarikus sholat, tapi tetap meyakini bahwa sholat 5 waktu itu fardu, dia tidak disebut dengan kafir. Ya, dia tidak disebut dengan kafir. Ada orang rajin sholat tapi yakin sholat itu tidak fardu. Nah ini bahaya nih. Ini bahaya. Nah, masalah kafir tidak kafir, kafir fasik tentang tarikus sholat ini menarik. Ada diskusi antara Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Seingat saya ada di kitab At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, karya Tajuddin As-Subuki jilid 2. Bunyinya begini nih, jika tak salah ingat. Kata Syafi'i, ya Ahmadu atakulu innahu kafirun. Ahmad, apakah menurutmu tarikus sholat yang tidak sholat itu kafir? Qala na'am. Kata Ahmad bin Hanbal, ya, kafir. Syafi'i kemudian nanya lagi, apa? Idza kana kafiron fabima yuslim, jika orang yang tak sholat tadi kau hukumi kafir, Islamnya gimana? Qala Ahmad bi ayyakulah la ilaha illallah
dia harus baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Qala Syafi'i jawab lagi, dzalikar rajulu yaqulu kulla yaumin. Lah laki-laki tadi tiap hari ya bilang kalimat tauhid tadi. Kata Ahmad, qala bi ayyu sholliya, Islam dia kalau salat. Kata Syafi'i, sholatul kafiri la tasihhu. Kamu bilang kafir suruh sholat biar Islam, kan sholatnya orang kafir ndak sah. Fasa kata Ahmad, Imam Ahmad diam, tak punya lagi dalil. Nah disinilah kemudian dinyatakan kata Imam Syafi'i berarti tarikus sholat yang tetap meyakini sholat 5 itu fardu dia fasik. Bisa tangkap ya? Seingat saya, nanti cek sendiri itu. Wa wujubi i'tiqadi tauhidi, dan kewajiban tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban tentang meyakini tentang keesahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semua umat Islam yakin bahwa Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad, yakin semua itu. Masalah nanti praktiknya ada yang menyekutukan, itu beda. Kemudian warisalati awin nubuwati, kerasulan atau kenabian. Jadi ini kewajiban tentang meyakini masalah kenabian dan kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi umat Nabi Muhammad ada dua. Ada ummatud dakwah, ada ummatul ijabah. Semua manusia di penjuru dunia ketika Nabi diangkat jadi Nabi namanya ummatud dakwah. Tapi yang merespon ajaran Nabi dan meyakini namanya ummatul ijabah. Abu Bakar itu disebut dengan ummatul ajabah. Abu Lahab dan Abu Jahal hanya ummatud dakwah. Kalau Abu Jahal dan Abu Lahab itu tidak mengimani, kufur terhadap kenabian Nabi, Abu Bakar mengimani. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal itu kafir, Abu Bakar itu adalah mukmin. Kita jalur Abu yang mana? Abu Bakar mukmin. Tapi orang mukmin ada dua, ada mukmin muti, ada mukmin asin. Beriman taat, beriman maksiat. Kita masuk yang mana ya? Kan itu masalahnya itu. Nah, ini keyakinannya wa nahwiha min daruratid dini, dan lain-lain yang termasuk ini sudah menjadi kepastian kewajiban diyakini dalam urusan agama. Atau iktarafas syakhsu bil ijma'i wa aqarrah bisidqil mujmi'ina fin naqli. Ada seseorang yang mengakui tentang ijma' dan dia sudah menyatakan tentang kejujuran ulama-ulama yang sepakat tentang ijma' dalam penyampaian alur ijma'. Thumma angkaro ma ajma'u alaihi, kemudian dia mengingkari apa yang sudah mereka sepakati. Nah ini baru ini juga disebut dengan kafir. Kenapa? Li'anna hadzal inkara wa takdzibah ayilun ila takdzibis syar'i, karena pengingkaran dan mendustakan ini itu kembali mendustakan agama sejatinya. Jadi tadi sudah ngakuin, menyatakan, sekarang ngingkari, berarti dia sudah termasuk kategori orang yang mendustakan syarak. Tadi kan sudah mengakui, sekarang mengingkari. Wa man kadzdzaba syar'ah ya kafaro. Orang yang mendustakan syarak ya kafir. Ini masalah ijma' itu yang ingkar kafir apa tidak itu terjadi pandangan dalam internal para mujtahid ulama, kecuali memang yang tadi sudah masyhur itu. Wa adillatu hujjiyatil ijma'i minal qur'ani was sunnati mayali.
dalil-dalil tentang kehujahan ijma' dari Al-Quran dan hadis berikut ini. 1. Al-Quran. Warada fil Qur'anil Karim iddatu ayatin tadullu ala hujjiyati ijma'il ummatil islamiyati. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menunjukkan tentang kehujahan ijma' ulama umat Islam. Warodah ya datang, jangan dimaknai wis teko ing dalam Al-Quran kang mulya. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang kehujahan ijma' yang disepakati oleh ulama umat Islam. Minha, di antaranya qauluhu ta'ala wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasulah, siapapun orang yang menentang Nabi, Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nampak jelas terang benderang tentang hidayah kebenaran yang ada, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina, dan orang itu mengikuti selain jalan orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan ia berada selalu dalam pilihannya, wa nuslihi jahannama, dan kami lempar dia ke neraka jahannama, wa sa'at masiro, jahannam itu tempat kembali paling buruk. Nah, bagaimana cara wajhud dilalahnya nih? Nah, ini wajhud dilalah namanya. Sebelum ke sini, man itu kan syarat. Yushakik fi'il syarat, perlu jawab syarat. Kalau syarat ini dilakukan akan menimbulkan jawab akibat. Syaratnya adalah dia menentang Rasul dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman. Syarat ini kalau dilakukan, maka jawabnya nuwallihi. Nah, itu jawabnya, nuwallihi ma tawalla. Ini ancamannya, kami biarkan dia berada pada pilihan yang dia tempuh, dan kami lempar dia ke neraka jahannam. Ini namanya wajhud dilalah. Karena emannya syarat, yusyakik fi'il syarat, nuwallihinya itu jawab syarat. Karena eman termasuk dari amil jazimah yang menjazmkan dua fi'il. Kadaka in wa ma wa man wa ilma ayyun mata ayyana aina mahma wa haitsu ma wa kaifa ma wa anna ka'i yakum zaidun wa amrun kumna. Itu kan contohnya. Jadi akan berakibat pada jawab syarat kalau fi'il syaratnya dilakukan. Jadi orang yang menentang Rasul dan ngikutin jalur di luar jalur yang dilakukan umat Islam, orang-orang beriman, maka akan muncul akibat nuwallihi nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama. Itu yang akan dia dapat. Ini yang menjadi dalil tentang kehujahan ijma'. Ada wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, itu kalau dilakukan ancamannya nuwallihi ma tawalla wa nuslihi. Wal makna anna Allah ta'ala ja'alat tiba'as ghairi sabilil mu'minina ka musyaqqatillahi wa rasulihi. Artinya Allah menjadikan yang mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman seperti dia menentang Allah dan Rasulnya. Jadi musyaqqah, kafnya bertasdid dari syaqqah, syakoko, syakko, yusyakku. Gampangnya syakoko yusyakiku musyakokotan. Kan begitu gampangnya. Itu. Jadi musyakokotan ka musyaqqatillahi wa rasulihi, itu diposisikan seperti menentang Allah dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Ai mu'adatihi,
yaitu memusuhi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kira-kira? Litartibi jazain wahidin lahuma, karena urutan balasan satu itu adalah untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi balasannya sama ngurut tuh. Berarti menentang Rasulullah, yang menentang Allah. Kan begitu. Orang yang menentang, orang yang ngambil jalur dari selain jalur orang beriman, diposisikan sama dengan yang menentang Rasulullah karena balasannya satu. Maka dia diposisikan menentang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa tarkuhu ma'akhtiyarihil fasidi wa idkhaluhu jahannamah uqubatan lahu, yaitu karena meninggalkan yang seharusnya milik jalan yang rusak batil, dan oleh Allah dia dimasukkan ke neraka jahanam uqubatan lahu, sebagai sanksi buat dirinya. Wa idza kana musyaqqatullahi wa rasulihi haraman, jika menentang Allah dan Rasulullah itu hukumnya haram, fattiba'u ghairi sabilil ijma'. Kelancar ya. Fattiba'u ghairi sabilil mu'minina haramun, maka mengikuti selain jalan orang-orang beriman itu juga haram. Ini jadi jawab lagi. Jadi Wahbah Zuhaili menggunakan syarat juga dengan jawab syarat, tapi syaratnya pakai idza, fa-nya itu jadi jawab. Kalau dalam tata bahasa Arab kita ingat dulu, wal yaktarin bil fa jawaban law waqa ba'dal adati maudi asyartim tana. Kalau yang menjadi jawab syarat tidak layak dijadikan jawab, harus diawali dengan fa jawab. Bagi yang ingat, mudah-mudahan ingat semua. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa idza haramat tiba'u atau hurrimah, samalah. Wa idza harama atau hurrimat tiba'u ghairi sabilihim, kalau ternyata mengikuti selain jalan orang-orang beriman itu diharamkan, fattiba'u sabilihim wajibun, maka mengikuti jalan orang-orang beriman itu wajib. Ini dalam logika usul fikih sama. Ini logikanya begini. Al-amru lil wujub, perintah itu pada dasarnya wajib. An-nahyu lit tahrim, larangan itu pada dasarnya haram. Al-amru nahyun an diddihi, perintah solat wajib, sebaliknya dilarang tak solat. An-nahyu lit tahrim, zina itu dilarang haram, berarti amrun ad-diddihi, sebaliknya, yaitu perintah untuk tidak melakukan. Ini kan logikanya, kalau diharamkan mengikuti jalan selain jalan orang yang beriman, maka wajib mengikuti jalan orang-orang beriman. Cara ngambil kesimpulan. Kemudian wa yalzamu minhu kaunul ijma'i hujjatan. Nah, dengan demikian maka ijma itu menjadi hujjah. Jadi hujjah. Li'anna sabila syakhsi huwa ma yakhtaruhu minal qawli awil fi'li awil i'tiqadi. Karena jalan yang dilalui seseorang itu ada kalanya bentuk yang dipilih bisa ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Ini yang menjadi argumentasi. Tapi ada yang menarik. Imamul Haramain dalam karyanya Al-Burhan fi Usulil Fiqh menggunakan ayat ini sebagai dalil tentang hujjahnya ijma tidak tepat. Nah, itu yang menarik ini. Nanti ceklah yang punya ya. Al-Burhan fi Usulil Fiqh. Ayat ini dipakai menjadi dalil tentang kehujahan ijma tidak tepat. Kata beliau, bukan kata saya. Ya, itu biasa ulama itu biasa. Jadi yang sampaikan bukan kata saya, kata ulama. Nanti dicek
Al-Burhan fi usulil fiqih, bukan fi ulumil Quran, beda orang. Wa minal ayati qauluhu subhanahu wa ta'ala. Di antara juga yang menjadi dalil tentang kehujanan ijma' firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum, hai orang-orang yang beriman. Nih, dipanggil orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jika Quran yang Anda baca ya ayyuhalladzina amanu, yang Anda simak ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan, simak, pasang telinga, karena pasti ada pesan penting. Atiullah, taat pada Allah lah kalian. Wa atiur rasul, taatlah pada rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Fakama amarallahu bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi, sebagaimana Allah perintahkan kita untuk taat padanya dan pada rasulnya, amarul mu'minina bi ta'ati ulil amri, Allah juga perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk taat pada ulil amri. Siapa ulil amri? Wa ulul amri aisya'ni fis siyasati was sultati humul hukamu. Orang-orang yang ahli, ya, orang-orang yang ahli dan punya wewenang dalam urusan politik dan kekuasaan, mereka adalah yaitu para hukam, ahli hukum atau pemerintah. Wa fil ijtihadi wal fatwa fid dini humul ulamaul mujtahiduna. Tapi dalam urusan ijtihad dan fatwa tentang keagamaan, itu adalah ulama-ulama mujtahid. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sekalipun sudah jadi ulama, belum tentu mujtahid. Jangan gampang beristihad atau berfatwa. Ada yang belum pas posisinya sebagai ulama, tapi mudah mengumbar fatwa. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih. Jadi yang ahli adalah al-ulama al-mujtahid. Yang hadir di sini kan mudah-mudahan insya Allah ulama nih. Tapi kan bukan mujtahidun, tapi mudah-mudahan mujahidun. Amin ya rabbal alamin, kan begitu. Bukan mujtahidun, tapi mujahidun. Amin ya rabbal alamin. Itu fa'idat tafaqah ulul amri fil ijtihadi tasyri'i wa hum arbabul ijtihadi ala hukmin. Jika ulul amri tadi sepakat tentang ijtihad hukum syara', yaitu orang-orang yang ahli ijtihad tentang hukum sesuatu, ya wajabat tiba'uhu, harus diikuti, wajib diikuti. Waliltizamu bihukmihim, hukum yang disepakati pegang erat. Wa tanfiduhu, laksanakan. Yang susah yang ketiga, wa tanfiduhu, laksanakan. Ini yang susah, ya. Apa? Binassil Qur'ani, dengan nas Al-Quran, bidalili qaulihi, dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Itu awalnya. Walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu. Jika ada informasi datang sampai pada mereka bahwa sudah aman menang perang, awil khaufi, atau kabar menakutkan kalah perang, ada ubihi, mereka itu langsung menviralkan. Ada itu menyiarkan, mudi penyiar, ida'ah menyiarkan, berarti menviralkan. Kata para mufassir, yang dimaksud dengan wa idza ja'ahum, nah ini humnya itu adalah orang-orang munafik, orang yang lemah iman atau minim pengetahuan, gampang menviralkan. Sekarang sudah terjadi juga. Nah ini, jadi yang dimaksud hum nih, kalau ada kabar tentang kemenangan, keamanan, kekalahan, ketakutan, ada ubi, mereka langsung menviralkan. Kata mufassir nih, bukan kata saya. Apa? Yaitu yang langsung menviralkan orang-orang munafik,
orang yang lemah imannya dan minim pengetahuannya, viralkan, jangan-jangan nggak dibaca, kan gitu. Maka walau radduhu ilar rasuli wa ulil amri minhum, seandainya mereka kembalisan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, la alimahul ladina yastambitunahu minhum, niscaya orang-orang yang menggali informasi yang benar akan tahu dari Rasul dan ulil amri. Jadi tanya gitu, tanya. Seandainya nanya ke Rasul atau nanya kepada ulil amri, insya Allah kebenaran itu akan terungkap. Problemnya kan enggak, langsung ada ubi, langsung diviralkan. Sekarang terjadi kan? Mudah-mudahan kita enggak termasuk nih. Pilihannya 3 nih, munafik, lemah iman, minim pengetahuan. Mudah-mudahan kita enggak masuk ya. Amin ya rabbal alamin. Ayo, tanggung sunnah. As-sunnah an-nabawiyah innamat tafaqa alaihil mujtahiduna huwa hukmul ummah. Sungguh yang disepakatin oleh para mujtahid itu adalah tentang hukum umat ini. Li'annahum fi hadzal ikhtisasi mumaththiluha, yaitu karena ummah di sini yaitu ulama maksudnya dalam yang ikhtisos, jadi yang spesifik ini adalah mewakili ummah. Jadi ulama itu mewakili ummah, mustahid itu mewakili ummah. Itu. Jadi sudah diwakilin. Wa qad waradat iddatu ahaditsah sahihatin an Rasulillah. Banyak hadis yang bersumber dari Nabi, hadisnya sahih, tadullu ala ismatil ummatih minal khoto'i, yang menunjukkan tentang umat itu dijaga dari kesalahan. Wahiyah illam tatawataru wahiyah illam tatawatar bi alfadiha wa ahadiha, meskipun itu tidak mutawatir lafadznya dan juga bentuk ahadnya, lakin al-qadrul mushtaraku bainaha wa hiya ismatul ummati minal khotoi. Oh, khobarnya mutawatirun. Tetapi kualitas kekuatan yang dikandung itu tentang masalah umat dijaga dari salah, mutawatirun, itu mutawatir. Jadi khobar dari al-qadru nih, liwujudihi fi hadhil akhbaril kathirati, karena memang sudah terinformasikan di banyak hadis. Wa hadha huwa tawaturul maknawiyu, ini yang disebut dengan mutawatir maknawi. Lafadznya tidak mutawatir, tapi maknanya mutawatir. Wa huwa mutawatir maknawi kal mutawatiril lafdhi, sama seperti mutawatir lafdi fi ifadatil ilmi bima yadullu alaihi, tentang pemahaman ilmu yang ditunjukkan oleh mutawatir lafdi, sama itu. Min hadhil ahadithi, diantaranya adalah la tajtami'u ummati ala khoto'in, umatku tidak akan berkumpul untuk sepakat tentang kesalahan. Innallaha la yajmi'u ummati ala dhalalatin, sungguh Allah tidak mengumpulkan umatku untuk melakukan kesesatan. Wa yadullahi ma'al jama'ati, tangan Allah, kekuasaan Allah bersama para jamaah. Tapi jangan kemudian nanti dipahami ini tangan Allah bersama jamaah karena yang milih banyak atas nama rakyat, ini adalah suara Tuhan gitu. Ya kan begitu. Ya, yadullahi ma'al jamaah. Ya, kekuasaan tangan Allah bersama dengan jamaah. Karena jamaahnya begini, berarti ini adalah tangan Allah. Berarti suara jamaah suara Tuhan. Takutnya begitu. La tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi dhahirina, selama golongan dari umatku tetap nampak
dalam kebenaran, nampak, bukan sembunyi. La yadurruhum man khalafahum, siapapun yang bertentangan dengan mereka tidak akan membuat mereka mudarat. Hatta ya'tiya amrullahi, sehingga ketetapan Allah datang, kiamat. Man faraqal jama'atah syabron, orang yang berpisah dari jamaah sejengkal saja, famatah lalu mati illa matah maitatan jahiliyatan, matinya mati jahiliyah. Ini biasanya kalau di bab fikih, hadis-hadis tadi itu dipakai menjadi argumentasi tentang pidana baghyu bughat. Ini hadis-hadis ini nih besok ya. Ya, hadis-hadis ini biasanya yang dipakai nih. Hadis-hadis ini dipakai untuk menetapkan kasus-kasus pelanggaran makar, pemberontakan, disebut dengan bughat. Bughat ya orangnya, perbuatannya baghyun. Bughat kudot, ruwet orangnya. Ini hadis-hadis ini nih. Hadis ini biasa yang dipakai nih. Wa qala Ibnu Mas'ud, maaf, loncat ya. Inna syaitonah ma'al wahidi, orang kalau sendirian itu didampingin setan. Ya, didampingi setan. Itu. Jadi kalau yang bujang bukannya berdua. Ya, orang kalau sendirian didampingi setan. Itu kalau laki-laki. Kalau laki dan perempuan berdua menyendiri di tempat sepi, ketiganya adalah setan. Itu. Iya. Ya, wa huwa minal itsnaini ab'adu, setan itu kalau dengan dua orang menjauh, kalau itu adalah sama-sama laki-laki. Nggak tahu kalau suka sama suka. Iya. Wa qala Ibnu Mas'udin, Abdullah Ibnu Mas'ud menyatakan mara'ahul muslimuna hasanan, apapun menurut umat Islam itu baik, fahuwa indallahi hasanun, maka hal itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau kata ulama sepakat itu begini hasilnya, fahuwa indallahi hasanun, itu maksudnya. Wa hadza kulluhu dalilun wadihun ala anna ittifaqa kalimatil mujtahidin mabniyun alal haqqi was-shawabi. Semua dalil tadi jelas menjadi dalil menunjukkan bahwa kesepakatan pendapat para ulama mujtahid itu dibangun di atas kebenaran dan benar. Bedakan, di atas kebenaran dan benar. Ada kebenaran, ada benar, cara mencapai kebenaran. Itu bedanya. Jadi ada kebenaran hak, ada cara mencapai kebenaran dengan cara yang benar. Makanya wallahu a'lam bissawab, bukan wallahu a'lam bil haq. Ada enggak kitab? Ya, mari kita tutup acara pada kesempatan ini wallahu a'lam bil haq. Bukan wallahu a'lam bissawab. Tentang cara analisis untuk nyampe pada hak, namanya kalau benar shawab. Jadi didirikan, dibangun di atas kebenaran dan cara yang benar. Walaula dzalika lamattafaqu, seandainya tidak demikian ya mereka tidak sepakat ma'akhtilafi andorihim, padahal, nah ini padahal yang mereka amati dan yang mereka gunakan metodologinya beda. Andor jamaknya nadhorun. Jadi nadhoriyah, teori. Karena teori dan metodologi yang digunakan oleh mujtahid sekalipun itu beda, itu maksudnya. Wa tabayyuni bi'atihim. Nah, ini sekalipun itu lingkungannya berjauhan. Wa tafawutisti'dadihim, dan berbeda tendensi, dan berbeda tendensi, kecenderungan, berbeda kecenderungan, istidad itu. Wa qudratihimul ilmiyati, dan kualitas keilmuan yang dimiliki, antara satu dengan yang lain beda, tapi semuanya sepakat sekalipun teori metodologinya beda, lingkungannya tak sama, kemudian kecenderungannya beda, ilmunya beda,
tapi ulama sepakat itu yang disebut dengan mabniun alal haqqi wassawabi. Mudah-mudahan kita masuk pada kelompok ulama-ulama ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup karena berdasarkan kesepakatan jam 10 lewat 5 menit. Mudah-mudahan tambahannya tak mudarat, manfaat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat kita dan bisa kita aplikasikan dalam mengambil kesimpulan hukum. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.